Nah itu, ya makanya kan kenapa sekolah itu bukan hal yang dinanti-nantikan ya oleh anak-anak didiknya. Karena mereka merasa sekolah tidak bisa menjadi jawaban atas potensi yang mereka miliki gitu. Dan pada akhirnya sekolah kalau tidak mau berubah ya, dalam hal dia melakukan pendekatan kepada anak-anak didiknya, akhirnya sampai kapanpun sekolah tidak bisa menjadikan anak-anak didiknya itu muncul kualitas kemanusiaannya. Apalagi nggak mau berkolaborasi dengan orang tua gitu kan. Nah itu apalagi. Iya, tambah dengan itu. Jadi orang tua itu hanya sebagai penonton. Iya. Nah ini sini anak lu masuk. Nah itu benar. Jadi sekolah itu ya mohon maaf ya itu seperti tempat sirkus. Iya, bengkel. Nah di sini kan masa sih sekolah hanya sekedar menjadikan orang tua ini penonton, ya tidak melibatkan gitu kan. Padahal kan seharusnya sekolah ini ya harus menjadikan orang tua itu sebagai partner. Apalagi dengan kata yang unggulan gitu ya. Iya benar. Karena kan anak-anak kita ini menghabiskan waktunya sebagian besar di rumah dan sebagian besar lagi di sekolah. Makanya kedua tempat ini harus saling berkolaborasi. Kalau tidak nanti anak-anak akan timpang gitu dalam mengenyam pendidikannya. Misalnya di sekolah kita sudah memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak-anak didiknya. Pas dia sampai di rumah dihancurkan gitu oleh kedua orang tuanya. Akhirnya kan apa yang sudah diusahakan di sekolah jadi sia-sia. Nah di sini makanya orang-orang yang bekerja di dunia pendidikan, terutama di dunia sekolah, harus menjadikan orang tua ini sebagai para pendidik juga gitu. Bukannya kita ini ya memberikan perintah kepada orang tua untuk mengajarkan matematika misalnya, terus pendidikan akademis yang lain, bukan ke arah sana gitu. Karena orang tua ya bisa dibilang mereka tidak memiliki kompetensi ke arah sana. Betul. Nah, tetapi hal-hal yang lain gitu. Pendidikan karakter lah. Pendidikan karakternya, terus pendidikan bakat minatnya. Nah, jadinya kan orang tua ikut mengingatkan kepada anak-anaknya. Ayo nak, kamu peduli sama bakat yang kamu miliki. Ayo nak, kamu peduli sama karakter yang kamu miliki. Karena untuk menjadi orang yang berhasil di masa depan itu tidak hanya membutuhkan nilai rapot dan nilai ijazah semata loh. Kamu juga harus memiliki cita-cita misalnya. Kamu harus memiliki daya juang untuk meraih cita-cita tersebut. Ya, kamu juga harus memiliki karakter yang baik. Karena kamu kan untuk menjadi orang yang berhasil itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi kalau kamu orang yang menyebalkan, bagaimana orang lain mau membantu kamu? Nah, jadi di sini kan orang tua ikut andil gitu di dalam pendidikan anak-anaknya. Dan sekolah juga harus mau mengingatkan hal ini kepada orang tuanya. Karena kalau tidak, ya sulit gitu. Akan tercipta keunggulan dari anak-anak didik kita. Jadi nggak unggul kan sekolahnya. Jadi jangan kita sebut sekolah yang unggul kalau anak-anak didiknya tidak unggul. Nah itu masalahnya seperti itu. Nah itu dua hal ini ya insya Allah kalau kita implementasikan ya di dalam sekolah yang kita dirikan, ya insya Allah anak-anak didik kita itu bisa menjadi orang-orang yang unggulan. Bukan hanya sekolahnya saja. Iya, terus yang pertanyaan selanjutnya, mengapa semakin banyak anak yang bermasalah dengan sekolahnya? Gara-gara itu. Ya, itu sudah pasti itu. Gak mungkin kan anak bermasalah tanpa adanya penyebab. Iya, ya tiba-tiba juga kan anak kesurupan. Iya, benar. Kalau anak nih tergali potensinya, terus kita berikan pendidikan karakter kepada mereka, sulit gitu anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang bermasalah.
Betul. Apalagi di rumahnya diingatkan lagi orang tuanya gitu kan. Benar. Tentang pendidikan karakternya. Ya kapan dia bisa melakukan hal aneh gitu? Benar. Iya. Karena sudah kita berikan rambu-rambunya gitu. Ya. Anak juga ketika mereka fokus terhadap potensi yang mereka miliki, akhirnya mereka juga malas untuk menyia-nyiakan gitu. Nggak sempet lah gitu. Nggak sempat. Kalau misalnya dia gabut, itu yang kayak gitu-gitu tuh yang biasanya nyeleweng gitu kan, nggak ada Itu kerjaan. jadi pemicu gitu kan. Kalau misalnya anak kita di sekolah aja sudah ini ya bosan gitu ya, merasa jenuh gitu, karena dari pagi sampai sore hari mereka hanya kita jejalkan dengan pendidikan akademis semata gitu. Mana ada remedial gitu. Jadi anak-anak ini bertanya-tanya gitu di dalam dirinya, kok potensi yang saya miliki nggak disentuh ya? Kok karakter yang saya miliki ini tidak disentuh ya? Nah akhirnya kan anak-anak ini ya mau nggak mau gitu, mereka akan mencari pelarian. Ya mas, mending kalau pelariannya positif ya kan? Nah itu. Ini kan rata-rata Iya. kita bicaranya paling ke negatif pasti. Iya, karena itu mayoritas gitu. Iya, bertawuran lah. Benar. Kayak gitu. Iya. Anak-anak akan melarikan dirinya ke hal-hal yang negatif. Sulit gitu anak-anak melarikan dirinya ke hal yang positif kalau dia tidak mendapatkan treatment yang tepat gitu. Betul. Di dalam diri mereka. Ya kalau kayak gitu mah mending nggak usah diajarin aja, Benar, iya. Karena kan sulit gitu anak bisa merasakan hal yang bermanfaat di dalam dirinya kalau kita tidak ingatkan itu kepada anak-anak didik kita. Kita harus ingatkan, nak, kamu memiliki potensi yang harus kamu asah. Kalau mereka tidak mau mengasah potensi yang mereka miliki, nanti kamu bermasalah loh di masa depan diri kamu. Nah itu kan yang harus yang sekolah tuh ingatkan gitu kepada mereka. Nah, tetapi kalau kita tidak menyentuh hal ini, ya bagaimana gitu anak-anak ini dapat terbangkitkan potensinya. Nah, terus kita juga harus memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak didik kita. Iya, itu sih yang maksudnya dari dulu kita sekolah kayaknya nggak ada tuh yang gitu. Nah itu, karena kan sulit ya anak-anak bisa memiliki karakter yang baik kalau kita tidak ajarkan. Iya. Mereka belum memiliki database di dalam pikirannya gitu mengenai karakter apa sih yang harus mereka miliki gitu. Apalagi karakter ini kan membutuhkan waktu di dalam pembentukannya. Dan masa-masa sekolah ini adalah masa-masa yang tepat gitu dalam pembentukan karakter anak-anak didiknya. Jadi kalau kita tidak memberikan pendidikan karakter yang tepat, meskipun anak itu tahu potensinya apa, sulit gitu. Anak-anak ini dapat membangkitkan potensinya dengan maksimal. Ya apalagi mereka dapat meraih cita-citanya. Nah di sini makanya kalau kita tidak ingin gitu ya anak-anak kita bermasalah, ya kita harus sadar diri gitu. Kita harus fokus terhadap membangkitkan kualitas kemanusiaan anak-anak didik kita. Jangan kita hanya fokus terhadap pendidikan akademisnya saja. Iya, apalagi kalau yang sekolah unggulan itu. Nah itu. Jadi jangan sekolah unggulan sekedar slogan gitu. Iya. Ya cuma dilihat dari lulus 100%. Ya, lulus 100%. Nilai tertinggi se-Jabar misalnya atau se-kota gitu. Iya, terus hanya gitu. tampilan gedungnya saja yang mewah. Tetapi orang-orang yang ada di dalamnya ya boro-boro gitu, mereka peduli terhadap anak-anak didiknya ya. Iya. Nah mereka hanya peduli terhadap pendidikan akademisnya semata. Dan akhirnya sulit gitu. Sekolah kita ini bisa menjadi sekolah unggulan yang sebenarnya. Nah terus kalau misalnya itu kita lakukan semua, ya insya Allah gitu, image sekolah kita juga akan menjadi baik di masyarakat gitu. Jadi yang pertanyaan ketiga tuh betul. Benar. Jadi bagaimana menaikkan citra sekolah tanpa promosi? Oh yang tadi. Iya, benar. Itu sudah bisa menjawab semua gitu. Karena kan melihat langsung gitu ya di masyarakat benar. anak seperti apa. Ini
anak di sekolah di sini nih. Nah, itu penasaran gitu kan. Benar. Sih gitu bisa kayak gini gitu kan. Ya kan nggak mungkin gitu. Misalnya masyarakat nih, dia melihat bahwa anak itu lulusan dari sebuah sekolah gitu, terus mereka melihat nilai rapotnya, kan nggak mungkin gitu kan. Ini yang nggak dibawa-bawa tiap hari juga rapot. Iya, pasti kan mereka akan melihat apa yang di depan mereka gitu. Bagaimana perilaku anak tersebut, karakter sih. Bagaimana prestasi yang mereka miliki. Ya, prestasi di sini bukan prestasi pendidikan akademisnya semata ya, tapi prestasi-prestasi yang lain gitu. Yang lebih utama ya prestasi potensi yang mereka miliki. Nah ini kan yang masyarakat akan lihat gitu. Kalau hal ini tidak dimiliki oleh anak-anak didik kita, ya bagaimana image sekolah kita yang ada di masyarakat ini akan menjadi baik. Nah, jadi kalau kita mau mengimplementasikan hal-hal yang kita tadi sudah bahas, ya, insya Allah sekolah unggulan yang kita damba-dambakan, ya, itu bisa tercapai. Akan menjadi kenyataan. Ya. Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Sudah cukup jelas dan sangat-sangat efektif. Ya, udah lakuin itu. Ya begitu Pak Irawan ya, mungkin Bapak Kepsek yang terhormat silakan kalau misalnya ada pertanyaan langsung saya tanyakan saja ke kita di kolom komentar, bisa di deskripsi di bawah sudah disediakan ada Gmail, ada WA, ada Telegram juga, dan ada juga untuk melihat-lihat artikel di situ sudah ada blogspot Beyond Education Podcast. Atau misalnya mau ada tentang pertanyaan lanjutan dari Pak Irawan silakan. Atau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi silakan juga. Ya baik, terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.